Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma atani Jibrilu alaihi salamu qattu illa huwa khaifun yar'adu min haibatillahi ta'ala. Wa kana Wahb ibn Munabbih yaqul innamattakhadallahu Ibrahima khalilan liqaunihi kana syadidal khaufi minhu wa kana yasma'una khufafaqani qalbahu min masirati mil. Wa kana Musa bin Mas'udin yaqul kunna idza jalasna 'inda Sufyan ats-Tsauri faka'anna manara ahatat bina lima nara alaihi min syiddatil khaufi wal jaza'i. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma atani Jibrilu alaihi salamu qattu illa wa huwa khaifun yar'adu min haibatillahi ta'ala. Tidak pernah datang kepadaku malaikat Jibril sekalipun kecuali wa huwa khaifun yar'adu min haibatillah, dia takut ya disambar ya petir ra'dun min haibatillahi ta'ala. Khaifun bisa jadi yar'adu itu bisa jadi itu gemuruh seperti bergemuruh seperti geledek ya, seperti halilintar. Jadi malaikat Jibril kalau datang ketemu Nabi itu khaifun yar'adu ya, yar'ad itu bergemuruh ya, bergemuruh min haibatillahi ta'ala, dari lantaran haibah, getar, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dimaksudkan ya Bapak-bapak saudara sekalian, malaikat Jibril itu setiap kali membawa amanah dari Allah berupa firman itu, dia tidak cuma sekedar mengantarkan. Saking takutnya amanah itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, sehingga yar'ad, bergemuruh. Dadanya itu, takutnya itu kedengeran sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lantaran takut ya di dalam menjalankan amanah itu maksudnya. Nah, kira-kira tuh begini. Kalau kita diperintah ya sama saya ya, seumpamanya waktu itu, nih Aris anterin cincin ini mahal. Cuma dibilang gitu, tapi saya nggak tahu harganya berapa. Cincin ini mahal. Kasih Pak Edi Nalapraya. Pak Edi Nalapraya waktu itu Wagub. Cincinnya nih sebesar gini kurang lebih. Warnanya hitam. Kasihin kita. Kalau ditanya harganya berapa, bapak aja yang mantesin. Bawa ke sana, anterin sana. Itu saya belum berapa takut karena saya nggak tahu harganya, biasa-biasa saja. Ternyata harganya 60 juta. Zaman itu 60 juta. Kira-kira ya tahun 97-98 itu 60 juta. Naik Honda Bebek, dulu ada Honda Bebek tuh. Takutnya luar biasa. Takut dirampok, takut nggak nyampe, takut bagaimana, takut ini. Nah, sehingga kalau dibilang di dalam perjalanan itu saya nggak serius gitu. Jadi gelisah dengan amanah yang ada sama saya itu. Sampai langsung kasih buru-buru gitu.
Ya gimana? Nah, itu yang dimaksud. Jadi malaikat Jibril tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad kecuali yar'ad, ya, bergemuruh dadanya min haibatillahi ta'ala, dari lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menjalankan amanah itu. Karena malaikat Jibril tahu ini wahyu. Ya, seperti halnya kita sudah tahu ini harganya segini gitu. Ya. Wa kana Wahb bin Munabbih yaqul, dan pernah berpendapat Syekh Wahab bin Munabbih, innamat takhadzallahu Ibrahima khalilan likaunihi kana syadidal khaufi minhu. Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim itu kekasihnya dari lantaran Ibrahim itu syadidal khaufi minhu, ya, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang sangat takut, jadi yang semakin takut semakin bagus gitu. Sama juga kita tuh begini. Kalau mau buat perbandingan, orang semakin takut itu semakin bagus. Kita naik motor nih kenceng gitu ya, karena memang ukuran kita itu waktu itu penting gitu. Kalau jalan tuh jalannya kenceng gitu. Tapi kalau pas belokan biar kosong, biarpun kosong kita nggak berani nyalip. Kenapa? Di belokan itu kita tidak tahu ada motor lain kenceng tidak, ada tidak gitu. Maka kadang-kadang digelitik gitu hati kita, gitu aja nggak berani gitu. Yang kiri itu menggelitik, gitu aja nggak berani, itu kosong gitu. Tetapi yang kanan bilang, biarin saya jadi orang yang takut, karena takut akan lebih selamat dari tabrakan. Tuh takutnya, semakin takutnya kita, ya itu semakin bagus. Belokan gitu, orang kenceng belok, itu mah bukan orang pinter, orang bego, karena tidak ada perhitungannya dia. Jangan sekali-kali menyalip yang di depannya kita tidak lihat. Nah, itu logika berpikirnya seperti itu. Biarin aja. Seandainya orang dikatakan kita orang yang takut, penakut, nggak masalah. Kita nggak jadi kecewa, karena sesungguhnya kalau berani justru bukan menjadi hebat gitu. Nah, itu jadi semakin takut itu semakin bagus sebenarnya. Ya. Jadi likaunihi kana syadidal khaufi minhu, oleh karena ya Nabi Ibrahim itu orang yang sangat takut kepada Allah. Wa kanu yasmauna khafaqani qalbahu, ya, atau khafaqani qalbihi min masirati mila. Dan mereka halayak ramai itu dapat mendengar suara gemuruhnya hatinya Nabi Ibrahim itu min masirati mil, dalam perjalanan 1 mil. Gemuruhnya suaranya itu terdengar. 1 mil itu berapa kilo? 1 mil berapa kilo? Ini nggak ngaji sama Ustadz. Apa iya orang 1 mil itu bisa ketahuan gitu? Ini bisa jadi ini makna majazi. Ya, bisa jadi ini makna majazi untuk mengukur rasa takutnya Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kita nanti kalau ketemu hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu kalau didekati itu keluar dari mulutnya itu bau hati yang terbakar.
Hati kalau terbakar itu angus. Orang yang dekat sahabat Abu Bakar itu mencium keluar dari mulutnya itu hati yang terbakar. Apakah zahir itu bimakna zahir? Ya, ulama-ulama menduga bahwa itu sebuah kinayah. Saking takutnya hatinya kepada Allah itu sampai terbakar dan tercium bau dari terbakarnya hati ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebuah peribahasa. Nah, begitu juga dengan kata 1 mil yang tercium ya gemuruhnya hati Nabi Ibrahim itu bisa jadi ya ini adalah makna kinayah, bukan makna hakiki dari lantaran Nabi Ibrahim begitu sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Musa bin Mas'udin yaqul, adalah Musa bin Mas'ud pernah berkata, kunna idza jalasna inda Sufyan ats-Tsauri, dulu bila kami duduk di sisi Sufyan ats-Tsauri, seorang sufi besar, dan yang ini sufi yang azimah, artinya orang yang mengambil garis keras. Sufyan ats-Tsauri ini tidak menikah. Sufyan ats-Tsauri ini termasuk yang memilih uzlah ya. Nah, apa kata beliau kalau duduk bersama Sufyan ats-Tsauri? Faka'annama narun ahatat bina, seakan-akan api itu meliputi kami. Lima nara alai, dari lantaran apa yang dilihat pada Sufyan ats-Tsauri min syiddatil khauf, ya, dari lantaran sangat takutnya Sufyan, wal jaza'i, dan gelisah ya. Nah, ini gelisah sama dengan jaz'uhu wa haznuhu, itu sebenarnya dua kata yang tidak sinonim tetapi maknanya berdekatan. Begini maknanya. Ada orang haznun itu diartikan itu duka cita. Umumnya orang kalau duka cita itu digambarkan hal-hal yang sifatnya negatif. Ibu bapaknya meninggal, rumahnya kebakar, anaknya tidak pulang. Itu yang dimasukkan dengan hazan, duka cita. Padahal kalau dalam konteks pembahasan tasawuf itu bukan begitu. Ketika dia memilih tidak makan, tidak minum kecuali sedikit, tidak tidur kecuali sedikit, kemudian yang ada itu dia bagaimana pengen dekat dengan Tuhannya, ya, itu namanya hazan. Pengen banget duka, betul, dukanya dalam arti jangan-jangan nggak diterima, jangan-jangan nggak terima. Itu yang dimaksud. Nah, jadi al-jaza, gelisah di sini bukan maknanya ada masalah pribadinya sehingga kelihatan gelisah, gojak, duduknya nggak tenang gitu, bukan itu. Ya, jadi lima nara alaihi min syiddatil khaufi wal jaza'i, dari apa yang ia dilihat ya oleh Sufyan ats-Tsauri itu dari lantaran sangat takutnya dan gelisahnya. Ya, kira-kira tuh begini. Dia ditanya gitu, Sufyan ats-Tsauri ditanya tentang satu masalah. Kalau para sufi itu kalau ditanya masalah itu didengerin dulu, ya, kemudian dia diam, tidak menjawabnya sampai dia mau menjawabnya. Nah, ketika dia menjawab, ada perasaan takut dia dalam memberikan jawaban. Jangan-jangan bukan itu yang dimaui dengan Tuhannya dalam memberikan jawaban. Nah, itu namanya jaza. Ya, Imam Syafi'i sendiri itu ya digambarkan kalau dikasih pertanyaan itu, saya lupa angkanya itu, dari 100% anggap
100% pertanyaan itu hanya berapa persen, 30% yang dijawab. Yang lainnya, ya Imam Syafi'i mengatakan ana la adri. Wa kana al-Fudail bin Iyad yaqul, adalah Tuan Fudail bin Iyad pernah berpendapat, inna lillahi ibadan, sesungguhnya di sisi Allah ada beberapa orang hamba, idza dzakaru azamatallahi taqatta'at qulubuhum fi butunihim, apabila mereka menyebutkan tentang kebesaran Allah, taqatta'at qulubuhum fi butunihim, putus hati-hati mereka itu dalam perut mereka, summa tandamilu, kemudian sembuh, summa tanqatiu, kemudian putus lagi, summa tandalimu, kemudian sembuh, summa tanqatiu, summa tandamilu, ya abadan ma'asyu, senantiasa mereka seperti itu sepanjang hidupnya. Ya. Jadi bagaimana mereka membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran itu, sampai digambarkan itu hatinya itu copot jatuh ke perut. Ya. Kemudian kalau itu menjadi sebuah kekurangan, itu sesuatu yang dianggapnya berpenyakit gitu, kemudian sembuh lagi, artinya balik lagi tuh, hati nempel lagi, jatuh lagi, balik lagi, jatuh lagi. Setiap membaca Al-Quran seperti itu. Jadi ketika dia mendengar bahasan-bahasan tentang rahmatullah, kasih sayang Allah, ya tandamilu, sembuh lagi. Tetapi ketika dia ketemu dengan bagaimana azab Allah, bagaimana kemurkaan Allah, kebencian Allah, ya takut taat, putus lagi. Artinya tidak ada harapan yang dimaksud putus itu. Kemudian tanda milu itu maknanya punya harapan kembali. Orang kalau baca Quran itu begitu. Kalau orang baca Quran kemudian dihayati bacaannya, kadang-kadang ya Allah, apa mungkin, ya coba kita baca umpamanya kita baca surah Yusuf, ya Allah, apa mungkin kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita baca surah Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk, gitu. Itu maknanya putus, yang dimaksud adalah putus harapan, ya. Kemudian sembuh yang dimaksud artinya dia punya selera hidup lagi, punya kemauan lagi, ketemu lagi, begitu lagi. Nah itu digambarkan abadan ma'asyu, terus menerus sepanjang kehidupannya seperti itu. Nah ini buah, ya, yang kita ceritakan ini, cerita tentang Fudail ibnu Iyad ini, ya digambarkan tentang buah dari tanaman orang-orang yang menanamnya di perkebunan, di sawahnya. Buahnya itu ada yang seperti itu. Nah kalau kita bandingkan dengan belum ada apa-apanya tentang diri kita itu, ya bisa jadi kita mesti tanya, yang kita tanam bagaimana nanamnya, yang kita tanam apa, sampai ya tidak seperti itu memutuskan harapan, ya. Wa kana yaqul, dan ia mengatakan, ya Fudail ibnu Iyad, khauful abdi minallah ala qadri ma'rifatihi bihi, takutnya seorang hamba kepada Tuhannya itu menurut kadar pengenalan dia terhadap Tuhannya. Seberapa jauh dia dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis sebesar itu pula, ya, rasa takutnya. Jadi kita semua kalau belum timbul rasa takut kepada Tuhan,
Dengan perbuatan-perbuatan itu menunjukkan bahwa pengetahuan kita itu belum banyak. Ya, belum banyak. Itu mengapa jangan heran ada beberapa periwayatan yang menggambarkan bahwa ada beberapa wali min auliyaillah, mereka itu dulunya pencoleng. Dulunya itu perampok. Dulunya itu pelaku nista. Lalu dia berbuat baik, maka kesalahan yang sebelumnya dia lakukan itu mudah untuk melahirkan sifat hazan wal jaza, sehingga nggak doyan makan, ya nggak bersemangat seperti orang mencari rezeki yang banyak, punya rumah bagus, nggak ada. Nah, jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, itulah yang disebut di dalam sebuah hadis, ya, laisa mustakmilil iman, ya, malam ya'addal balaya rahmatan warrakha'a musibatan. Tidak sempurna keimanan seseorang, bukan tidak beriman. Mustakmil itu, ya, sempurna, ya. Tidak sempurna keimanan seseorang itu malam ya'addal balaya rahmatan, selama orang belum mampu melihat pada musibah itu ada kasih sayang Tuhan. Warrakha'a musibatan, selama dia belum mampu melihat pada hal-hal yang nikmat itu ada musibah. Nah, catatan-catatan yang dulu itu sebenarnya kan kalau menurut ajaran agama itu kan sudah dimaafin. Taubat yang benar itu sudah menyebabkan itu diampuni dosanya. Ya kan? Tetapi menurut dia tidak begitu. Nah, jadi kesalahan yang dilakukannya itu lebih mendekatkan dia, ya, lebih mendekatkan dia kepada Tuhan. Jadi mendekat kepada Tuhan bukan dengan ibadah, maksudnya gitu. Ini nggak boleh, hati-hati ini negaranya salah paham. Jadi mendekat dirinya kepada Tuhan itu bukan dengan sholat. Mendekat dirinya dia kepada Tuhan itu bukan karena dia berpuasa tidak batal-batal, bukan karena sholat malam yang tidak terputus. Tetapi karena catatan kekerjaan yang jelek pernah dia lakukan, itu yang menyebabkan al-hazn wal jaza. Ya, jadi kalau begitu menurut pandangan Allah itu nggak ada plus negatif, itu nggak ada. Bisa nggak dia mengambil manfaat? Bisa, bagus dia. Ya, ayyukum ahsanu amala. Yang mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, jadi kesalahan itu sendiri positif. Tapi positif itu sendiri negatif. Makanan. Penyakit itu adanya di makanan yang paling enak. Manis, gurih, nikmat. Ya di situ sumber penyakit. Nah, kalau dia mampu bisa memahami itu seperti itu. Jadi bukannya karunia melulu yang disebut dengan kenikmatan itu. Ada musibah di situ, jatuh dia. Ya. Wa kana Ibrahimul Harits la yarfa'u tarfahu ila samai abadan khaufan wa hayaan minallahi ta'ala min haitsu innas samaa kiblat, ya, innas samaa kiblatud du'a. Adalah Syekh Ibrahim Al-Harits bin Harits tidak pernah mengangkat penglihatannya itu ke langit, ya, selamanya tidak pernah nengok ke atas itu. Khaufan, takut, wahayaan, malu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala,
min haitsu innas samaa qiblatud du'a, dari sisi pemahaman bahwa langit itu adalah kiblatnya doa. Nah ini yang nulis kelihatan sekali ya. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani ini ahlu sunnah wal jamaah ya. Dia bukan yang berpandangan mengikuti pendapat bahwa Tuhan itu di langit. Jadi banyak ayat Al-Quran wa kana arsyuhu alal ma, ya banyak itu, wastawa alal arsh, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Sehingga mengapa berdoa menghadap ke langit, mengapa Nabi memanjangkan tangannya ke langit, kenapa memberi isyarat ketuhanan nunjuknya ke langit. Sampai kita pun mengatakan terserah yang di atas. Itu semua adalah simbol-simbol ketuhanan. Ya, terserah Allah gitu. Tapi terserah yang di atas. Nah, jadi ini sebuah perdebatan yang panjang yang tidak tuntas. Sampai hari kiamat dia akan menjadi mazhab yang berjalan masing-masing, ya seperti orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi itu beranggapan bahwa Allah itu di langit. Kitab-kitab mereka yang kita baca itu menjelaskan tentang itu, Allah di langit. Sampai mereka tidak boleh belonjor kakinya itu menghadap ke atas, nggak boleh. Ya. Nah, tetapi di sini digambarkan min haitsu innas samaa qiblatud du'a. Dari sisi pandangannya dia mengatakan langit itu adalah kiblatnya berdoa. Ya, kalau kiblatnya berdoa ya berarti itu satu arah di mana wajhullah, di situ ada keridhaan Allah gitu. Ya, itu makna wajah dipahaminya seperti itu. Kalau mereka mengatakan wa kana wajhullah, di sana wajah Allah gitu. Itu ya ada buku namanya udah ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya lupa saya namanya, yang digambarkan bahwa memang Allah ada wajahnya. Kenapa dia berwajah? Untuk menentukan eksistensi Tuhan. Dan kita tidak boleh mengatakan kenapa Allah sama dengan makhluknya. Tidak boleh memahami seperti itu, karena manusia tidak kecewa ketika anjing punya muka, manusia punya muka. Apakah manusia menjadi terhina dari lantaran sama-sama punya mukanya anjing seperti kita? Orang tidak merasa kecewa sama-sama punya muka. Begitu juga ketika Allah dikatakan fasamma wajhullah, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan maka di sana ada wajah Allah. Itu menunjukkan eksistensi. Nah, mereka memahaminya itu seperti itu. Ya, mereka memahaminya seperti itu dalam akidah mereka. Cuma sayang perbedaan akidah kita dengan mereka itu, mereka mencaci maki, mereka mengkafirkan pemahaman kita yang al-Maturidiyah, al-Asy'ariyah, dianggapnya sebagai pemahaman yang kafir, keluar dari syariat Islam. Itu aja kasar. Kita nggak sukanya dengan pemahaman mereka itu seperti itu. Ya, ada takfiriyah, mengkafirkan, sifat mengkafirkan bagi orang-orang yang tidak sejalan, yang tidak sepaham. Ya. Ya, jadi nggak pernah nengok ke atas, itu nggak pernah. Mungkin masih ingat ya, ada orang dulu ya, mualim cerita, ada orang di Jakarta ini sama persis ceritanya dengan ceritanya Abu Yazid Al-Bustami. Orang di Jakarta ini yang dikatakan wali min auliyaillah,
Oh situ wali, wali. Sampai terkenal amat. Sampai terdengar kepada seorang yang alim, ya, seorang yang tidak dijuluki wali gitu. Ditungguin dia datang. Ya, jadi setiap majelis yang biasa dia datang ditungguin gitu. Diikutin dari jauh bagaimana dia jalan. Nah, suatu saat ketika dia mau masuk ke masjid, kalau mau masuk ke masjid berarti kan posisinya menghadap kiblat. Iya kan? Kayak ente nih masuk dari sana umpamanya jalan mari lurus mau masuk. Itu berarti menghadap kiblat. Kemudian dia beludah, cuh. Tidak ke kiri, tidak ke bawah, tapi beludah. Maka orang ini mengatakan bukan wali dia. Kenapa? Tidak menjalankan sunnah Nabi. Nah, justru jadi ketahuan orang ini yang menilai dia, ini sebenarnya yang wali gitu loh. Jadi terbuka. Kenapa? Sampai hal yang kecil begitu saja, tidak syariat itu, tidak sunnah nabawiyah itu membatalkan. Ya, membatalkan. Qalu wa kanal khaufu katsiran ma yaghlibu 'ala Sufyan ats-Tsauri. Mereka berkata, ya, masyarakat berpendapat, ya, takut lebih dominan, ya, yang dapat mengalahkan kepada Sufyan ats-Tsauri itu tadi. Jadi rasa takutnya yang banyak itu yang mengalahkan Sufyan ats-Tsauri dalam hal apapun seperti itu. Sehingga Sufyan ats-Tsauri ini tidak menikah. Takut ya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri saja sudah berat. Apalagi tanggung jawab anak, tanggung jawab istri. Takut menikah. Lah kalau dikatakan ada orang bertambahkan itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau dia tidak menikah bukan umatku gitu. Itu bagi orang yang normal. Orang yang takut, yang dikatakan mayaglibu ala Sufyan, yang sudah menguasai, yang mengalahkan kepada Sufyan itu, jadi dia tidak seperti orang yang impoten. Melihat wanita itu tidak tergerak sedikit pun, nggak menarik. Maka dia tidak termasuk hadis faman raghiba an sunnati. Kenapa? Karena sama saja hukumnya orang yang impoten menikah. Itu bukan melaksanakan syariat karena dia menyiksa wanita. Jadi jangan salah memahami itu. Orang impoten itu kalau dia nikah dia dosa. Bukannya berpahala. Ya. Wa kana Malik bin Dinar wal Fudai bin Iyad fayakhrujuna ala wujuhihim la yaduru aina yadhhabun. Adalah Malik bin Dinar dan Fudail ibnu Iyad, mereka itu keluar, ya, tampil ala wujuhihim dan terlihat pada muka itu mereka itu tadi la yadruna aina yadhhabun, yang tidak diketahui kemana perginya. Ya, pergi di sini maksudnya kalau kita kan tanggal 1 sampai tanggal 10 mukanya bening. Ya, mukanya bening cerah itu tanggal 1. Tapi kalau tanggal 25 sampai tanggal 29 butek. Itu yang dimaksud gitu. Nah, Malik bin Dinar, ya, Fudail ibnu Iyad, orang yang tidak terbaca di mukanya gitu maksudnya. Enggak kebaca. Ini lagi seneng apa lagi susah? Enggak kelihatan. Ya. La yadruna aina yadhhabun, ya. Mereka tidak mengetahui kemana, ya, arahnya. Kalau kita mah kelihatan. Kalau ujung kakinya goyang-goyang juga, duitnya ada tuh, goyang aja ujung kakinya. Tapi kalau diem aja, ya, kurang gitu.
Wa kana Imran bin Husain yaqul, adalah Imran bin Husain pernah berpendapat, wallahi inni la awaddu an asyara Ramadan tansafanir rihu fi yaumi asif. Imran bin Husain pernah mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku lebih menyintai, lebih suka an usayyira Ramadan, agar aku dijadikannya debu, ya, tanpa sanirihu, yang terhambur oleh tiupan angin fi yaumi asib, pada musim kering. Jadi ketika dia dibandingkan dengan kehidupannya, ya, yang sehat, yang keker, yang seperti ini, cendekia, pinter, dia lebih suka kalau dulu dijadikan itu debu, lebih jadi debu yang ketika debu itu ditiup oleh angin, tring kabur, lebih suka dijadikan itu. Ada orang, ini jadi pembahasan yang menarik ini, kenapa orang Islam itu, ya, ini mau jadi usulan, ya, jadi sebuah tema pembahasan itu, kenapa orang Islam itu membolehkan penyembelihan hewan gitu. Ada binatang-binatang yang disembelih itu boleh. Apakah Tuhannya orang Islam itu, apakah Tuhannya orang Islam itu membenarkan pembunuhan itu? Apakah dari lantaran binatang? Jadi para penyayang-penyayang binatang itu sampai kepada pertanyaan yang jauh semacam itu. Sehingga di Singapura, Australia sekarang sudah dikembangkan, ya, bentuk nugget yang dibuat bukan dari daging ayam, tetapi dari sel aktif ayam yang diambil semasa hidupnya, kemudian itu dikembangkan, diternak, sel-sel itu diternak sehingga menggumpal dan banyak di laboratorium, maka dia seperti daging. Dan ini disebut dengan daging laboratorium. Ini yang diaduk dengan campuran-campuran lain, maka itu jadinya nugget. Nugget ayam rasanya 100% ayam. Tapi ayamnya tetap hidup. Tidak harus disembelih lehernya. Tidak harus disembelih lehernya. Dan ini menurut dia, ini yang paling islami gitu, dibandingkan dengan yang dipotong, yang disembelih. Ya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi binatang yang disembelih, dia adalah makhluk yang tunduk dengan perintah Allah, seperti ketundukan kita mengeluarkan harta untuk bayar zakat, untuk sodakoh. Nah, sodakoh dia ketika dia memberikan kesenangan kepada orang, maka dia bersodakoh binatang itu. Dengan cara dia disembelih, dia suka, dia senang. Jadi nggak ada perspektif dalam Islam yang mengatakan itu bagian dari sebuah mentalitas, ya, orang-orang liar, orang-orang primitif yang segala sesuatunya itu dengan pembunuhan gitu. Enggak begitu. Nah, sehingga ulama mengatakan aku lebih suka kalau sekarang ini aku dijadikan debu gitu. Debu itu ketika ditiup angin ini dia terbang, pergi saja. Tidak berat karena debu itu tidak mukallaf. Debu itu tidak mukallaf, dia tidak punya beban untuk melakukan ritual. Dia cukup bertasbih dengan caranya debu. Ya, daun bertasbih dengan caranya. Nah, binatang ketika dia bertasbih dengan caranya dan dia memberikan kebahagiaan kepada manusia, maka dia sudah menjalankan perintah Tuhan. Bukan pembunuhan. Pembunuhan itu hanya terjadi pada manusia. Ya, manusia.
Lalu kenapa binatang ada yang diharamkan? Jawabannya itu memang ta'abudi saja, kepatuhan saja. Coba kita lihat umpamanya dalam tulisan Said Maliki. Di dalam agama-agama Bani Israel terdahulu, ya, itu orang tidak boleh memakan binatang yang tidak bersisik. Berarti ikan lele, ikan patin, lindung haram. Haram. Binatang yang jemarinya bersambung, bebek, entok, soang, ya, semuanya haram. Kenapa sekarang enggak? Berarti keharaman pada periode di mana nabi antara nabi yang satu dengan yang lainnya enggak sama. Bisa jadi dulu babi halal. Pada masanya bisa jadi. Karena yang dulu haram sekarang halal. Nah, begitu cara kita memberikan pemahaman tentang penciptaan, ya, alam semesta itu seperti itu. Nah, ini menarik dan ini katanya tema ini mau diangkat besok. Ya, menjadi sebuah bahasan yang menarik. Ya, tanggal 3 besok tuh. Ya, karena ini fatwa Majelis Ulama belum ada. Halal nggak itu dimakan? Nugget yang diambil dari sel, dia hidup terus. Nah, ini apakah ini termasuk transformasi? Apakah ini termasuk istihala? Itu jadi sebuah pembahasan yang panjang. Ya. Wa kana Ishaq bin Khalaf yaqul wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Allah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.